Oke, teman-teman, kita lanjutkan bahasan public speaking kita, dan saat ini kita sudah sampai hampir ya di akhir acara atau di akhir sesi tentang menulis materi. Ya, bagaimana sih cara kita menuliskan materi? Di depan kita sudah persiapan membaca banyak hal dan bagaimana konsep-konsep dalam penyusunan materi public speaking atau materi tulisan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Kita sebut dengan mapping ya teman-teman di merancang materi ini, karena kita akan melakukan brain mapping. Nah, tema kita akan kita bedah ya, kita buat mapping, atau kalau dosen saya pernah mengatakan kita membuat peta teori ya, bagaimana satu konsep ilmu yang akan kita sampaikan, kita bedah teori-teori apa saja yang mendukung dari materi tersebut. Baik teman-teman semuanya, bahwa public speaking sebetulnya dibagi jadi dua macam ya. Intinya isinya sama sih semuanya, ada durasi singkat dan panjang. Durasi singkat itu kurang dari 30 menit ya, teman-teman bisa pecah materinya menjadi pembukaan, isi, dan penutup ya. Pembukaan itu adalah template 2 menit tadi, kemudian isi adalah dari grabbing ya, kemudian penyusunan materinya itu di situ semuanya, kemudian penutup ya atau kesimpulan. Lalu untuk materi ataupun penampilan dengan durasi panjang atau lebih dari 30 menit, teman-teman bisa gunakan pola-pola mind mapping. Seperti apa? Kita akan coba berikan contohnya. Misalkan saya diminta untuk berbicara tentang virus corona di lingkungan saya, di RT, maka yang harus saya lakukan adalah saya akan membuat mind mapping, karena ini materinya diberikan dengan durasi yang lama, 1,5 jam misalkan ya. Maka saya harus mencari tahu dulu corona itu apa ya, apa karakter virusnya, tanda gejalanya, epidemiologinya, kemudian kalau kena tubuh kita seperti apa, penyebarannya seperti apa, dan seterusnya. Kita cari sebanyak-banyaknya tentang virus corona tersebut. Kemudian pada penyampaian kita, pada PPT kita itu kita selipkan berbagai macam hal. Satu, misalkan kita selipkan dengan cerita-cerita, baik itu cerita dari Indonesia, dari luar negeri, baik itu cerita dari pasien, dari tenaga medis dan sebagainya, itu sebagai bahan untuk kita sampaikan. Lalu kita berikan contoh-contoh ya, contoh-contoh penanganan corona di Indonesia, di luar negeri, dan di beberapa negara yang lain. Kemudian kita juga sampaikan perbandingan ya, perbandingan karakter virus corona di Indonesia dengan di luar negeri kayak apa. Kemudian kita tampilin juga data-data yang sudah ada dari sekian ratus ribu orang yang terkena, berapa yang meninggal, berapa yang selamat, itu kita sampaikan. Kemudian kita berikan dalil ataupun pendapat para ahli, dari profesor, dari ahli penyakit dalam, dari ahli epidemiologi, dari ahli kesehatan masyarakat, dari berbagai macam disiplin ilmu kita bisa sampaikan. Lalu dari teori-teori yang sudah ada ya, teori penyebaran virus, replikasi, dan sebagainya. Nah, itu bisa memperkaya dari materi kita, ditambah dengan materi yang di depan tadi ya, ada gambar, ada cerita, ada video, ada benda-benda yang akan kita gunakan untuk contoh ya. Kemudian ada poster, ada bagaimana cara cuci tangan ya, bagaimana cara menggunakan masker dan sebagainya. Jadi itu jadi sebuah materi yang cukup panjang, bisa 1,5 jam. Jadi dari materi yang besar, tema besar itu akan kita pecah menjadi subtema atau subtopik. Dari subtopik-subtopik itu akan kita bumbui dengan berbagai macam hal-hal yang terkait dengan cerita, contoh, analogi, pendapat ahli, dengan data, dengan teori, dengan pendapat-pendapat orang, ataupun dengan cerita-cerita dari pasien dan sebagainya. Jadi itu adalah mind mapping. Ketika kita sudah mengetahui konsepnya, maka kita bisa atau siap untuk berpresentasi dimanapun ya. Kita dapat satu tema, kita bedah tema tersebut menjadi beberapa subtopik, kemudian kita isi dengan berbagai macam komponen-komponen tadi ya, dari grabbing, bisa dari visual impact, bisa verbal impact, bisa dari penampilan PowerPoint kita, dari cerita, contoh, analogi, pendapat ahli, data, dan sebagainya. Jadi dengan begitu maka 1,5 jam kita diminta berbicara akan jauh lebih berisi ya. Jadi tidak hanya asal berbicara, dan jangan lupa ketika kita mau menulis materi, kita harus menyiapkan ini dulu.
ya, mind mapping dulu ataupun peta teorinya dulu. Jangan sampai kita menulis materi belum membaca apa-apa atau belum mempersiapkan atau membuat mapping seperti ini, nanti akan sangat kesulitan ya. Oke, itu adalah menyusun materi. Kemudian saya sampaikan lagi tentang isi public speaking secara global. Ada pembukaan, isi, dan penutup tentunya. Untuk pembukaan tadi sudah saya sampaikan bahwa di 2 menit awal teman-teman persiapkan template ya, supaya memberi kesempatan tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tidak menjadi lebih grogi ya. Kemudian yang penting juga di awal kita berpublic speaking, sampaikanlah manfaat apa yang akan didapatkan audiens ketika mereka duduk di situ dan melihat kita berpresentasi. Audien berhak tahu apa yang akan mereka dapatkan. Audien berhak tahu apa yang akan mereka ketahui. Jadi kita harus sampaikan dulu bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ini, A, B, C, D, dan E. Ya, ketika Bapak Ibu semua tetap di tempat akan mendapatkan 5 materi ini. Nah, itu akan membuat presentasi jauh lebih menarik, ya, lebih terkendali. Jadi tidak kemana-mana, bahasanya hanya berkisar pada 5 hal yang sudah kita sampaikan di depan. Kemudian yang kedua adalah isi yang sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan mapping dari isi dari materi kita, termasuk grabbing, verbal, visual, dan psychological effect tadi. Kemudian penutup ya, penutup yang baik adalah memberikan satu highlight hal-hal apa yang harus diingat dan dibawa pulang oleh audiens pada saat itu. Ya, misalkan tentang virus corona, maka saya harus meng-highlight bahwa Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan ya supaya tidak tertular dengan virus corona, ya, cuci tangan yang bersih, kemudian pakai masker dan social distancing misalkan. Itu bisa ditanyakan di akhir sesi supaya itulah yang memang harus mereka bawa sampai di rumah ya. Kemudian tutuplah dengan satu kalimat yang mudah diingat. Ya, jangan terlalu panjang, cukup satu kalimat saja ya. Misalkan, ingat ketika ingin kita bebas dari virus corona, kita harus memperkuat imun kita. Corona bukan untuk ditakuti tapi tetap diwaspadai ya, seperti itu. Jadi tidak terlalu panjang, tetapi kita memberikan satu kalimat yang diingat yang mewakili dari apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir tadi ya, bisa meng-highlight atau memberikan kesimpulan. Oke, itu tentang materi ya, berkaitan dengan mind mapping dan juga isi materi dari public speaking. Jadi ada satu quotes yang cukup menarik ya tentang public speaking, yaitu lebih baik gagal karena mencoba daripada tidak pernah gagal ya karena tidak pernah mencoba. Jadi public speaking perlu dicoba, meskipun gagal sekali, gagal 2 kali tidak apa-apa. Kita belajar dari kegagalan dan kita akan menjadi matang dan juga lebih matur pada akhirnya ya, kita menguasai berbagai macam teknik public speaking untuk kita semuanya teman-teman ya. Kemudian yang untuk sesi selanjutnya adalah kisi-kisi tentang praktek ya. Artinya ketika kita sudah punya study club sendiri, teman-teman bisa mengumpulkan sendiri baik itu secara online maupun offline. Kita bisa belajar bersama. Misalkan praktek hari pertama kita praktek bercerita dulu ya tentang hal-hal yang dekat dengan kita. Misalkan 2 menit atau 3 menit kita ceritakan tentang hobi kita, tentang kesenangan kita, interest kita, yaitu akan jauh lebih gampang keluarnya ya, dibandingkan dengan pertama kali latihan kita harus bercerita tentang hal-hal yang ilmiah, yaitu akan lebih sulit ya. Setelah itu kita naikkan lagi level kita dengan bercerita tentang hal-hal yang kita tentukan temanya ya, dengan tambahan dari opini kita, tambahan dari pendapat kita, ada makna di situ yang bisa diambil oleh semua peserta ya. Kemudian setelahnya baru public speaking yang bertema ilmiah, ada jurnalnya, ada bahasan fisiologinya dan berbagai macam hal-hal ilmiah ya. Dengan alat bantu, dengan PowerPoint, dengan video, dengan gambar dan sebagainya. Bahkan sampai ke level yang paling tinggi bercerita dalam bahasa Inggris mungkin ya, untuk teman-teman yang nanti akan kuliah di luar negeri itu akan sangat membantu ya, dan seterusnya. Itu bisa dikembangkan sendiri kisi-kisi praktikum tersebut, bisa diulang ya. Dan untuk kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk bertemu, teman-teman bisa membuat study club sendiri dengan membuat grup WhatsApp mungkin atau grup Zoom ya. Jadi bisa mengirimkan pesan suara ataupun dengan video ataupun dengan langsung praktek via Zoom
ya, dengan praktek dan terus praktek dengan konsep-konsep yang tadi sudah kita bahas dari episode 1 sampai episode saat ini akan mempermudah ya teman-teman untuk punya gambaran bahwa public speaking sebetulnya bukan hal yang rumit ya, tapi memang butuh repetisi, pengulangan, butuh doing ya, tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar, tapi kita melakukan sendiri. Kita merasakan bagaimana berdiri di depan orang, bagaimana mengungkapkan pendapat, ide, dan juga bagaimana mentransfer ilmu itu kepada orang dengan baik. Jadi public speaking harus dilakukan dan dilakukan. Oke teman-teman, ini adalah episode penutup dari public speaking ya, secara inti bahwa ingat bahwa public speaking adalah konsepnya adalah memberi. Jadi sebaik-baik pemberian adalah pemberian yang terbaik dari kita untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan berhenti untuk memberi, karena pemberian kita akan kembali kepada kita, akan menyebar pada orang-orang di sekitar kita, membuat hidup kita jauh lebih baik, membuat hidup kita jauh lebih maju dari sebelumnya. Ya, jadi public speaking jangan asal-asalan, jangan hanya asal berbicara, tetapi persiapkan dengan baik itu persiapan diri kita, mental kita, materi kita, performa kita, kemudian alat-alat yang kita gunakan dari laptop, pointer, semuanya kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita niatkan bahwa kita memang berniat untuk memberi ya pada orang-orang di sekitar kita ya, supaya ya ilmu kita bermanfaat, ilmu kita jauh lebih bermanfaat ketika kita berikan kepada orang lain. Oke, thank you sudah mendengarkan episode public speaking teman-teman semuanya. Kita bertemu di episode yang lain dan mudah-mudahan memberikan input positif untuk kita semuanya. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.